Allah menyediakan. Ya. Nah, kenapa saya tertarik membahas tema Allah menyediakan ini, saudara? Ya. Salah satu campur tangan Allah di dalam kehidupan manusia adalah bahwa Allah memperhatikan ketersediaan bagi manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah menciptakan manusia itu setelah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia itu tersedia. Ya. Kalau kita membaca di kitab Kejadian, Allah menciptakan terang, lalu Allah menciptakan tanaman, tumbuhan, buah-buahan yang berbiji, cakrawala, lautan, daratan, ikan-ikan, burung di udara, matahari, bulan, bintang-bintang. Lalu Allah menciptakan manusia. Sehingga kita bisa melihat Allah sebagai Allah yang peduli terhadap ketersediaan. Ya, saya memang sengaja mengambil diksi ketersediaan, bukan kecukupan. Ya, karena nilai kecukupan itu kadang-kadang sangat berbeda. Pemahaman Allah dengan pemahaman kita, bahkan pemahaman antar kita pun itu berbeda. Tetapi ketersediaan, ketika saya mengatakan ketersediaan, itu merujuk kepada apa yang memang kita perlukan, itu tersedia oleh Allah. Saudara, ya. Nah, untuk membahas ini kita perlu yang pertama melihat bagaimana Allah dikenal di dalam Perjanjian Lama. Coba ditampilkan. Next. Ya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara, bisa dikecilin biar kelihatan semua. Ya, lagi. Kecilin aja dong. Lagi. Oke. Nah, di dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara, salah satu gelar yang melekat kepada Allah, ya, bahwa Allah itu menyediakan. Kita mengenalnya dengan sebutan Jehovah Jireh atau Adonai Yireh di dalam pembacaan teks aslinya. Adonai Yireh. Nah, pada waktu itu Abraham diminta oleh Allah untuk memberikan Ishak kepada Allah. Lalu Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria yang pada zaman Yesus adalah Bukit Golgota. Supaya di Gunung Moria ini Abraham memberikan Ishak sebagai korban sembelihan kepada Allah. Tetapi ketika Allah melihat iman Abraham, maka Allah membatalkan tindakan itu, karena memang sedari awal Allah tidak pernah berpikir untuk mengorbankan Ishak. Dia hanya menguji Abraham, dan korban harus tetap ada karena mereka sudah naik ke Gunung Moria. Dan ketika kita membaca teks Kejadian 22, maka di sana dikatakan Allah menyediakan seekor domba jantan. Allah menyediakan seekor domba jantan. Dan dalam konteks itulah sebutan kepada Allah, yaitu Adonai Yireh, atau orang Indonesia senang mengatakannya Jehovah Jireh, itu ada. Jadi di situ digambarkan bahwa Allah menyediakan di dalam konteks kebenaran.
Kan tidak benar kalau Ishak harus dikorbankan, betul? Supaya menjadi benar, maka yang harus dikorbankan adalah seekor binatang. Dalam hal ini seekor domba jantan. Entah dari mana itu domba jantan, karena Gunung Moria itu cukup jauh dari pemukiman. Alkitab bahkan mencatat perjalanan Abraham dan Ishak ditempuh dalam 3 hari 3 malam. Dan itu satu-satunya domba di sana. Taruh kata misalnya ada di sana seorang gembala yang nekat menggembalakan dombanya sejauh itu, pasti ada kawanan domba lain, betul? Pasti ada juga gembala, tapi tidak. Hanya ada seekor domba di sana. Dan Allah menyediakan domba itu untuk tetap mempertahankan kebenaran. Jadi Allah menyediakan itu di dalam konteks kebenaran. Ini harus diingat. Ini penting sekali. Ini harus menjadi semacam kalimat inti di sini. Karena kadang-kadang ketika kita tidak menangkap poin besar ini, kita menjadi salah paham dengan Tuhan. Ya. Kita menjadi salah paham artinya apa? Kita menuntut Allah menyediakan bagi apa yang kita perlukan, sementara tidak ada kebenaran di dalam kondisi itu. Kita menuntut Allah menyediakan apa yang kita perlukan, sementara kita hidup di dalam dosa. Kita menuntut Allah menyediakan, sementara kita tidak bisa diajar. Ini penting sekali. Jadi Allah menyediakan Adonai Yireh atau Jehovah Jireh. Gelar itu melekat kepada Allah di dalam konteks kebenaran. Ishak tidak mungkin dikorbankan, dan itu tidak boleh. Supaya pengorbanan yang adalah penyembahan kepada Allah tetap terjadi di Gunung Moria, maka Allah entah dari mana menyediakan seekor domba jantan. Nah, inilah kuasa Tuhan. Dia bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Di dalam teks Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Nah, kata bara di sana menciptakan. Itu di dalam nuansa Ibrani sebenarnya artinya Allah membawa yang tidak ada menjadi ada. Itu artinya. Jadi tadinya tidak ada, langit dan bumi tidak ada, tapi Allah membawa dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah makna kata bara. Ya, jadi bagi Allah tidak ada yang susah sebenarnya. Tetapi ingat, dalam konteks kebenaran, ya, supaya kita tidak salah paham sama Tuhan. Ya, itu dia. Nah, pemeliharaan Allah akan kebutuhan umatnya ini terjadi baik secara materi maupun secara rohani. Secara rohani, Bapa yang sangat mengasihi kita memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal, mengalami kepuasan rohani. Kebutuhan rohani kita dicukupi oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan. Nah, tapi dalam khotbah ini saya akan melihat secara khusus tentang ketersediaan materi. Ya. Filipi pasal 4 ayat 19-20 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Kenapa ayat 20 harus kita kutip? Kan itu konteksnya. Kadang-kadang kita
cuma kutip ayat 19, betul? Ketersediaan yang Allah berikan di dalam Yesus itu harus ada di dalam ruang kemuliaan Bapa. Kemuliaan Bapa itu adalah kebenaran. Sama kan dengan apa yang dialami oleh Abraham dan Ishak. Ya, ketersediaan. Bagaimana dengan orang-orang yang jahat yang tidak mengenal Yesus, lalu mereka punya segalanya? Itu sebenarnya bukan ketersediaan. Itu adalah kepunyaan. Ya kan? Karena kepunyaan yang diperoleh bukan dari Allah tidak selalu membawa ketersediaan. Banyak orang punya mobil-mobil mewah, Fortuner, punya mobil-mobil mewah, apa lagi selain Fortuner mobil mewah itu? Pajero, semua. Tapi tidak tersedia damai sejahtera di dalam hidupnya. Ada kan? Gitu. Jadi ketika dikatakan Allah akan mencukupi segala yang memenuhi segala keperluanmu, konteksnya supaya nama Allah dan Bapa dimuliakan. Artinya kebenaranlah konteksnya. Itu ya. Lalu seperti tadi saya katakan, kita akan membahas ini terkait dengan bagaimana Allah menyediakan ketersediaan materi dalam hidup orang percaya. Next. Ya. Ada 4 cara, paling tidak kalau kita belajar dari orang Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan ini ya, konteksnya ya. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Ya, mulai dari kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan kita baca. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah memberikan ketersediaan kepada mereka. Apakah kecukupan? Tidak. Karena nanti di padang gurun mereka masih kurang saja, betul lah. Tapi ketersediaan. Tersedia bagi mereka apa yang mereka perlu hari itu. Nah, 4 cara Allah memberikan atau menyediakan bagi umatnya. Yang pertama, Allah memakai tangan orang lain. Tangan orang lain bisa menyediakan bagi kita. Ya. Coba Kejadian 47 ayat 6. Ini ketika 430 tahun sebelum keluaran. Ya. Kejadian pasal 7, pasal 47 ayat 6 dan 11. Seorang boleh baca dengan keras. Silakan. Karena Mesir ini terbuka untukmu. Ya. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik. Yang terbaik. Ayat 11. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas temanku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umur? Ayat 11 itu panjang banget ya. Betul? Hah? Ayat 11. Coba ulang-ulang 47:11. Kejadian 47:11. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Ya. Di tempat yang terbaik. Ketika Yakub datang ke Mesir setelah Yusuf memerintah di sana sebagai orang kedua,
Orang Mesir itu sangat anti dengan orang Kanaan waktu itu. Yakub itu dulu belum Israel, masih Yakub itu, Kanaan mereka. Lalu siapa yang menyediakan bagi Yakub dan anak-anaknya? Firaun. Bahkan Firaun menyediakan tanah terbaik. Waktu itu ada di Goshen namanya. Ya, Firaun memberikan yang terbaik. Bayangkan. Jadi saudara-saudara, dalam hidup kita ada kalanya Allah memakai tangan orang lain untuk menyediakan bagi kita. Ada kalanya, ingat ya, ada kalanya. Jangan nanti saudara, wah saya suka nomor 1 ini, akhirnya nggak kerja, nunggu orang lain ngasih. Bukan begitu konsepnya. Semua cara yang akan saya bahas ini adalah ada kalanya. Kadang-kadang Tuhan memang memakai tangan orang lain untuk memberkati kita. Tetapi jangan minta itu kuncinya. Jangan bilang, wah saya mendengar firman pagi ini, tangan orang lain bisa memberkati atau menyediakan. Minta dong bro, minta dong sis, minta dong. Bukan itu maksudnya. Bukan. Ya. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta roti, kata Raja Daud. Betul? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang-orang benar meminta roti. Ini bukan bermaksud saya mengajarkan minta-minta saja, bukan. Tetapi ini pekerjaan Allah. Ada kalanya di dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang hanya tangan orang lain yang bisa menolong kita, maka Allah akan menggerakkan tangan itu. Tetapi ingat sekali lagi, bukan meminta-minta. Ya, bukan meminta-minta. Kita harus belajar jangan mengalami kesulitan sedikit langsung minta-minta. Jangan. Saya dari dulu belajar begitu, saudara. Setelah saya keluar dari rumah, kuliah di Malang, bahkan kebutuhan kuliah saya pun hampir tidak pernah saya minta sama orang tua saya. Tapi bukan berarti saudara begitu. Maksud saya paling tidak setelah saudara hidup mandiri, jangan bergantung dengan cara meminta. Ya. Kurang biasa, namanya juga manusia, betul nggak? Ada kalanya kita mengalami kurang, ya kan? Biasa itu, nikmati saja proses hidup. Kalau kurang, senyumin aja. Ketika Tuhan melihat kepribadian kita yang baik, bukankah Tuhan sanggup menggerakkan tangan orang lain yang kita tidak sangka-sangka untuk menolong kita? Betul? Firaun menolong Israel, Yakub dan keturunannya. Kita juga bisa dipakai menjadi tangan itu, bukan hanya orang lain untuk kita. Kita juga bisa dipakai Tuhan menjadi tangan itu untuk orang lain. Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini mengajarkan kita supaya tidak pelit. Kalau engkau mampu untuk menolong orang lain, ingat ya, kalau mampu, jangan untuk menolong orang lain engkau utang. Itu salah ya. Ya, untuk menolong keluarga kamu hutang, nah, salah itu. Untuk menolong teman akrab, kita utang, salah itu. Kita menggali lubang supaya teman kita nggak masuk lubang, itu namanya. Nggak boleh. Tapi kalau kita punya, kita mampu,
dan kita bisa tolong. Iya kan? Karena banyak saya lihat orang, entah saking tulusnya, polosnya, atau kurang berpikir jauh, dia mengorbankan dirinya untuk menolong orang lain dengan cara itu tadi. Makanya banyak curhat di medsos kan? Iya kan? Saya banyak sekali membaca tuh di media sosial curhat, entah di Threads, di Facebook, entah di Instagram, tuh sering orang curhat itu. Udah tertolong hilang. Nah itu tuh kalimat kuncinya itu, hashtag udah ketolong hilang. WA di WA nggak dijawab, centangnya nggak pernah biru. Makanya ya saudara-saudara yang WA-nya centang biru dimatikan itu bertobat itu. Itu untuk apa itu? Untuk nipu orang supaya seakan-akan nggak dibaca. Jangan kita bilang kudus di WhatsApp, kita nggak kudus. Tapi WhatsApp sediakan fitur itu Pak, itu kan WhatsApp. Iya kan? Hilangkan centang biru untuk apa coba? Supaya kita baca dan disangka tidak baca. Nipu nggak itu? Nipu. Teruskan. Oh iya, bahkan banyak pendeta begitu. Kenapa sih? Kalau memang kita belum bisa jawab aja, nanti tak jawab ya bro. Saya masih sibuk. Enak nggak? Saya gitu kalau tanya orang, saya baca. Lalu kalau memang saya belum bisa, nanti tak jawab ya bro. Kayak kemarin, Pak Rio, IPN, WA di grup. Saya buka, saya jawab. Besok saya balas ya Pak Rio, mata saya udah berat banget. Nanti saya nggak konsen, ada kuesioner. Gitu aja, betul nggak? Malah orang menghargai kita. Ini udah dibaca seakan-akan gak dibaca sebulan. Sekarang orang ke WC aja bawa HP. Kok bisa sebulan gak baca WhatsApp itu? Betul nggak? Emang orang tahu? Memang dia belum baca loh. Ini belum cetak. Emang orang tahu gitu? Begitu orang pikir? Ya tidak lah. Bahkan kita dianggap tidak berintegritas. Di WA nggak dibaca, setelah ditolong hilang. Kenapa? Karena kita nolongnya dengan cara yang salah. Tolonglah orang yang membutuhkan pertolongan jika Anda mampu. Jika Anda tidak ada, bilang aja nggak bisa. Kami sering dimintain tolong, entah 25.000, entah 30.000 oleh salah seorang teman di luar kota sana. Selalu kami kasih memang. Karena memang saya bukan mau dimanfaat, tapi ya mungkin merasa dimanfaat, tapi kasihan kehidupan orang ini. Tapi suatu hari karena kami memang nggak ada, rekening tinggal 120.000, minta. Saya bilang dah, coba screenshot saldomu, bilang tinggal segini, sis. Nggak bisa. Kan jujur kan? Kalau nggak bisa nolong, jangan tolong. Kalau bisa tolong, karena kita pun bisa dipakai Tuhan sebagai tangan untuk menolong orang lain. Bukan hanya orang lain yang bisa dipakai Tuhan menolong kita. Saya sering ditolong orang, sangat sering, lebih sering daripada saya nolong orang. Dan jauh, sering sekali. Kalau mau disaksikan tuh banyak betul bagaimana Tuhan memakai tangan orang lain menolong saya. Ini terkait materi ya. Sering sekali. Ya itulah bahwa Tuhan memang memakai tangan orang lain untuk menolong kita. Ya, yang kedua, bagaimana Tuhan memberikan kepada kita ketersediaan. Yang kedua adalah dengan memakai tangan musuh. Nah ini enak gak? Mudah-mudahan kita gak punya musuh kan gitu kan. Tapi kadang-kadang ada orang yang memusuhi kita. Ya kadang-kadang juga orang Kristen ini ada juga musuhnya. Entah kenapa itu ada musuhnya itu. Ya.
kita sebenarnya nggak boleh punya musuh, betul nggak? Kalau ada orang memusuhi kita ya sudahlah kan gitu kan. Tapi kita nggak boleh bermusuhan. Bukan berarti kita selalu hahaha sama orang. Ada orang yang perlu kita jaga jarak jauh, ada yang perlu kita jarak menengah, ada yang perlu kita jarak dekat kita jaga seperti lomba lari itu. Ada yang perlu kita dekat sama orang, ada yang perlu kita karib sama orang, kan gitu kan? Tapi tidak ada yang perlu dimusuhi. Tidak ada yang perlu dimusuhi. Tapi kalau orang memusuhi kita, ingat, Tuhan juga bisa pakai tangan musuh itu untuk mencukupkan atau menyediakan bagi kita. Coba kita buka Keluaran 12, 34, 36. Satu orang yang lain boleh baca Keluaran 12 dengan cepat. 34, 36. Keluaran 12, 34 sampai 36. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka melepasi orang Mesir itu. Nah, orang Mesir itu kan dalam konteks pada saat itu adalah musuh mereka. Betul? Waktu mereka mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan menggerakkan hati orang-orang Mesir. Ya namanya musuh kan. Kalau minta dong inimu, musuh kamu pergi, tak ketok kamu kan gitu kalau musuh kan. Enggak, ini Tuhan menggerakkan hati mereka. Musuhnya berbaik hati. Siapa yang menyangka kalau musuh bisa menyediakan bagi kita? Oh, bisa. Ya, bisa. Bahkan Mazmur pasal 23, walaupun tidak secara langsung merujuk musuh menyediakan, firman Allah berkata apa? Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Bayangkan, musuh bisa Tuhan pakai untuk menyediakan bagi kita. Ya, tapi saya berharap tidak ada yang memusuhi kita, tidak ada. Tapi ini fakta Alkitab. Ada kalanya musuh menyediakan bagi kita. Next, yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Allah menyediakan bagi kita dengan tindakan supranatural atau mukjizat Allah. Tapi ingat ya, tidak semua keadaan itu perlu mukjizat. Ya. Jangan selalu mukjizat aja yang diminta sama Tuhan. Tapi ada kalanya mukjizat itu terjadi. Ya. Tuhan mencukupkan atau menyediakan dengan tangan mukjizat Allah. Kalau kita tidak mengingat kembali bagaimana bangsa Israel keluar menuju tanah Kanaan, mereka melewati padang gurun. Paling tidak ada 18 padang gurun yang mereka lewati. 18. Paling tidak. Ya. Nah, ketika mereka di padang gurun, satu kali mereka tidak bisa minum karena air yang ada di sana rasanya pahit. Ada satu zat namanya absintus yang membuat air itu pahit. Nah, air kalau pahit diminum tidak bisa. Tidak bisa karena beracun, bisa membunuh. Bukan sekedar pahit seperti misalnya kita minum air Sambiloto, bukan. Bukan pahit seperti itu. Tapi memang pahit ini membuat orang mati kalau diminum, tercekik di sini. Nggak bisa diminum air itu. Apa yang Tuhan suruh kepada Musa? Ambil sebatang ranting, betul? Lemparkan atau celupkan ke dalam air itu. Sudah, apa hubungannya ranting dengan air beracun?
Tapi itulah Tuhan. Tuhan bisa memakai segala ornamen, Tuhan bisa memakai segala instrumen untuk memberikan, menyediakan bagi umatnya. Waktu Musa mengambil dahan itu dilemparkan ke dalam air, firman Allah berkata air itu pulih. Kenapa kata pulih dipakai? Karena tadi air itu sakit, beracun. Setelah dahan itu dilempar, air itu pulih. Ketika air itu pulih, bisa diminum. Bangsa Israel dicukupi, disediakan apa yang mereka perlukan hari itu dengan cara yang supranatural. Tapi ingat ya, tidak setiap hari kita butuh supranatural. Jangan nanti gara-gara kita bilang, Tuhan bisa mencukupi saya atau menyediakan dengan cara ajaib yang supranatural. Ya Tuhan, di sini tersedia gambar-gambar, ada keju, roti, gambarnya di print, ya kan? Ada semacam semua. Tuhan, jadikanlah gambar ini menjadi roti beneran. Ya, gambarkanlah saus ini menjadi saus beneran. Bukan begitu. Bukan. Ya, tapi ingat, ada kalanya hal-hal yang supranatural itu terjadi pada kita, betul? Ya. Sekali lagi, ada kalanya hal-hal yang supranatural itu bisa terjadi kepada kita, termasuk ketika Tuhan menyediakan bagi kita. Ya. Tapi itu tidak selalu menyenangkan. Saya sudah pernah cerita waktu kami di Pontianak. Ini tak ulang lagi karena saudara sering lupa. Waktu kami di Pontianak, ketika saya di Pontianak, umur saya masih sangat belia. Umur saya masih 24 tahun. 24 tahun lebih dikit kami ke Pontianak. Ya, ditugaskan mengajar di sekolah Alkitab dan harus merintis pelayanan anak-anak di antara orang-orang Cina di sana. Di sana orang Cina kebanyakan miskin sekali. Banyak sakit dulu ya. Anak-anaknya banyak koreng apa segala macam. Dan hidupnya di tepi parit. Pontianak itu kan parit banyak. Makanya nama daerah itu parit. Parit Haji Hussein, parit nanas, parit meluap. Ada. Kalau hujan meluap paritnya. Jadi kami ditempatkan di salah satu kos-kosan yang rawa. Pontianak itu kan tanahnya rawa, gambut. Rawa. Ketersediaan terbatas sekali. Satu kali karena keuangan yang sangat minim. Waktu itu saya pendapatan sebulan itu 600.000. Ya tentu saja 600.000 tidak bisa dipakai semuanya kan. Nah, dari situ ongkos pulang pergi sebulan, dari situ perpuluhan saya potong, dari situ saya memberi pemberian untuk misi. Sehingga suatu hari apa yang kami punya itu habis belum sebulan. Ya, sekitar tanggal 18 habis. Kami mau makan apa? Kan nggak mungkin kami ngadu ke pimpinan toh. Pak pimpinan, kami udah nggak makan. Kami nggak pernah seperti itu. Ada di antara saudara selama jadi jemaat, saya ngadu kami nggak makan? Belum pernah kan? Tapi kami pernah tidak makan. Jadi waktu itu saudara-saudara, mungkin pernah tidak makan sih enggak ya, tapi maksudnya kekurangan. Saya ralat ya, kami pernah kekurangan. Kalau makan sih mungkin makan ya, tapi kekurangan. Jadi waktu itu, waktu di Pontianak, kami benar-benar tidak punya apa-apa. Saudara tahu kalau tidak punya apa-apa untuk dimakan, kami tetap menatap tapi kosong. Wih, tatapan kosong. Berdoa kepada Tuhan. Saudara, siapa yang kami harapkan kalau berdoa? Enggak ada. Kecuali ada keluarga di situ kan, kami bisa bertuhan, gerakan hati Pak Hussein supaya Pak Hussein bisa menolong. Enggak ada. Ya jadi kami berdoa. Pulang dari kantor belum ada, tiba-tiba saudara, yaitu teman saya datang, teman dosen. Apa yang dibawa? Pisang mentah. Buah apel, enak banget ya.
Pisang mentah. Pisang mentah. Pisang mentah. Itu pisang kalau dia matang bisa digoreng itu. Ketika dia bawa pisang mentah, katanya sih diperam ya Pak. Nanti bisa direbus atau digoreng. Tapi tentu bilang dong, oke. Loh iya dong masa? Ya, makanya. Tapi dalam hati berharap dia cepat pulang. Benar. Karena memang udah lapar sekali. Nah benar, ketika dia pulang, pisang mentah itu kami makan. Apakah itu bukan mukjizat Allah? Itu mukjizat Allah. Apakah menyenangkan? Tidak bagi perut. Tapi itu mukjizat Allah, betul nggak? Akhirnya hari itu kami tidak jadi kelaparan karena ada pisang mentah itu. Untungnya kami masih muda, usus masih kuat. Loh iya kan? Saudara bisa bayangkan perut kosong masih pisang mentah bergetar kan? Itu kalau pisang dikupas, kalau mentah kan kulitnya nggak bisa lepas itu. Harus pakai pisau kan? Begitu. Walaupun itu tidak menyenangkan bagi kami, tetapi itulah pertolongan Tuhan secara supranatural. Kenapa supranatural? Siapa yang beritahu dia kalau kami butuh makan? Kan nggak ada. Kalau bukan Tuhan yang gerak, betul? Nah itu dia. Ingat ya, tidak semua mukjizat Allah itu menyenangkan kita, tapi itu tetap mukjizat Tuhan. Kadang-kadang mukjizat Tuhan itu kita dihindarkan dari kecelakaan, tapi dengan cara apa? Ya kita terbanting kena batu. Kan gitu kan? Supaya kita tahu, walaupun mukjizat Tuhan terjadi, kita harus lebih hati-hati berkendara. Betul? Nah itu dia kan? Jadi saudara-saudara, ya mana bangsa Israel tidak punya makanan. Setelah sebulan keluar dari Mesir, makanan habis. Apa yang terjadi? 600.000 orang sampai 1,5 juta jiwa harus dihidupin tiap hari. Musa bingung nggak? Bingung. Dari mana makanan ini Tuhan? Jangankan 600.000 jiwa, anak 2 orang aja kita susah setiap hari mikirinnya. Betul? Apa yang dilakukan Tuhan? Mana dari surga, betul nggak? Mana dari surga? Loh, itu ajaib loh. Tiap pagi diambil kecukupan sampai sore, besoknya begitu tiap hari selama 39 tahun 11 bulan. Mana? Ya kan? Itu mukjizat Tuhan itu mana itu. Mereka saking ragusnya minta daging. Oke lah, Tuhan bilang oke lah, kalian banyak betul maunya, tapi oke lah. Duh, ingat ya, Tuhan itu kadang memberi kita itu bukan karena Tuhan suka loh. Lo serius. Kadang-kadang Tuhan memberi kita itu karena dia, ya oke lah. Betul itu. Makanya apa yang kita peroleh ini bisa jadi kehendak Allah, bisa jadi diizinkan Allah, bisa jadi dibiarkan Allah. Iya kan? Sama kayak Firaun kan, mengeraskan hatinya tuh. Ya sudah kalau kamu mau mengeraskan hatimu, tak biarin hatimu keras. Hatinya keras betulan. Jadi minta daging, dikirim burung puyuh. Burung puyuh mana yang pergi ke padang gurun? Saya tanya, siapa pernah nangkap seekor burung puyuh di sini? Telur puyuh pernah. Burung puyuh siapa yang bisa tangkap pakai tangan? Itu burung paling sulit ditangkap, betul nggak? Kecuali pakai jerat atau jaring. Ini datang sendiri. Itu kan mukjizat Tuhan. Dikasih sama Tuhan, sudahlah. Mungkin memang kalian rindu makan daging, udah lama juga nggak makan daging, tak kasih lah. Tapi kalian minta tuh kok nggak sopan banget ya sama saya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka yang merakus mati, betul nggak? Pada peristiwa itu kan gitu kan? Mereka yang merakus makan daging tanpa aturan yang jelas waktu itu harus disembelih dulu, mati nggak? Mati. Ingat, mukjizat Tuhan juga. Kalau salah ditangani mati loh. Hati-hati. Harus dalam konteks kebenaran.
Nah itu makanya tadi di awal saya ngomong itu, konteksnya harus kebenaran. Itu dia saudara. Oke, dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana Tuhan menyediakan bagi kita. Ini yang sangat penting hari ini. Ya. Keempat, Tuhan menyediakan dengan memakai tangan kita sendiri. Ya. Di Kanaan, setelah Yosua dan Kaleb memimpin Israel menyeberangi Sungai Yordan, dan mereka tiba di Kanaan, manna berhenti, betul? Air tidak lagi keluar dari bukit batu, betul? Ya, daging tidak lagi datang sendiri, betul? Semua yang mereka peroleh di padang gurun, ketika mereka tiba setelah menyeberangi Sungai Yordan, tiba di Kanaan, semuanya berhenti. Sekarang Tuhan akan menyediakan bagi bangsa Israel dengan menggunakan tangan mereka sendiri. Mereka harus bekerja. Kenapa di padang gurun orang Israel tidak perlu bekerja? Karena mereka memang selama di padang gurun bukan untuk bekerja. Selama di padang gurun bangsa Israel tugasnya apa? Berjalan. Betul? Berjalan supaya mereka tiba di tanah Kanaan. Tapi setelah mereka tiba di tanah Kanaan, tugas mereka tidak lagi berjalan. Supaya ada ketersediaan, mereka harus bekerja. Makanya firman Allah di dalam kitab Ulangan itu dikatakan 6 hari lamanya kamu harus bekerja. Jadi ada perintah untuk bekerja. Tuhan menyediakan bagi orang Israel setelah mereka tiba di tanah Kanaan dengan menggunakan tangan mereka sendiri. Orang Israel harus bekerja untuk supaya ada ketersediaan bagi mereka, bagi anak-anak mereka. Nah ini yang paling penting kita pahami hari ini. Ya kita harus bekerja. Bekerjalah sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bekerjalah dengan cara yang benar. Ingat, konteksnya tetap dalam kebenaran. Bekerjalah dengan cara-cara yang tepat, proporsional. Kenapa proporsional? Orang Israel disuruh bekerja berapa hari? 6 hari. Kenapa nggak 7 hari? Karena Allah tahu mereka harus terpelihara. Ya kan? 6 hari lamanya kamu bekerja. Tetapi hari ke-7 adalah sabat bagi Tuhan. Sabat itu harus kudus. Selain sabat bagi Allah, hari ini kita pahami sebagai tempat kita berdoa dan beribadah. Sabat yang Tuhan tentukan juga adalah metode pemeliharaan dari Tuhan agar kita tetap sehat, agar kita tetap kuat, agar kita tetap mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan di hari berikutnya. Harus ada satu hari pemberhentian. Amin, saudara. Jadi bekerjalah dengan baik dan benar. Jangan terus mengharapkan mukjizat Tuhan. Jangan print gambar-gambar makanan enak lalu tumpang tangan supaya gambar-gambar itu terwujud menjadi betul-betul pizza beneran. Gak ada, Tuhan itu bukan dukun. Tuhan melakukan mukjizat di saat yang memang diperlukan. Ya, di saat yang memang diperlukan, Tuhan baru melakukan mukjizat. Makanya kalau ada orang sakit lalu gak mau ke dokter lalu butuh mukjizat, janganlah ke dokter lah. Nah setelah di dokter minta pertolongan Tuhan, betul nggak? Ada banyak hamba-hamba Tuhan abad ke-19, abad ke-20, ya tahun 1900-an awal, pemberita-pemberita Injil menekankan doktrin bahwa kita tidak perlu dokter, kita tidak perlu medis, hanya Tuhan menyembuhkan. Betul, Tuhan menyembuhkan. Akhirnya mereka banyak mati karena sakit.
Kalau udah sesak nafas, berdoa boleh nggak? Berdoa, tapi tetap harus ke UGD. Kan gitu kan? Jangan. Ya, kita harus punya konsep yang tepat terhadap campur tangan Allah. Gitu. Ya, jadi yang terakhir, Tuhan mencukupi kita dengan, Tuhan menyediakan kita dengan menggunakan tangan kita. Coba semua lihat tangannya. Tangan kita udah rajin belum? Masih ada tangan yang malas tidak di sini? Orang Kristen tuh nggak boleh malas ya. Ya, nggak boleh malas. Orang Kristen dulu harus memiliki tangan yang rajin. Kerjakan apa yang ada di hadapanmu. Begitu. Kita semua punya pekerjaan tidak? Punya. Saya juga bekerja tidak? Apa pekerjaan saya? Nah, ya kan? Supaya kita sepakat ini. Jangan nanti dulu, Pak Pendeta nggak pernah kerja sih. Gak ada. Saya udah cek semua perusahaan di Sumbawa nggak terdaftar. Ya, kita semua diberikan Tuhan tugas masing-masing untuk bekerja. Bekerjalah dengan tanganmu yang rajin. Makanya saya bilang, Tuhan berkati tangan ini. Kuatkan kesehatan Tuhan. Berkati tangan ini. Berikan saya hikmat. Supaya apa yang Tuhan izinkan saya kerjakan dengan baik. Next, terakhir. Ya, ini kesimpulannya ya. Allah sangat peduli terkait dengan kebutuhan umatnya. Peduli sekali. Tuhan itu bukan Tuhan yang cuek. Jangan pernah menganggap Tuhan cuek. Jangan. Allah peduli. Allah menyediakan berbagai cara kreatif bagi umatnya. Kreatif. Ada saat di mana Allah memang harus melakukan mukjizat. Ada saat di mana Allah memang harus menggunakan tangan orang lain. Ada saat bahkan di mana Allah memang menggunakan tangan orang yang tidak menyenangi kita. Tapi lebih sering, ingat ya kalimat ini, lebih sering Allah menyediakan bagi kita dengan memakai tangan sendiri. Ya, ketaatan menjadi respon terbaik kepada Allah atas pemeliharaan Tuhan. Tetaplah taat karena konteksnya apa tadi? Kebenaran. Itu katanya, nggak boleh hilang itu. Tuhan memberkati kita semua.